Halo guys, perkenalkan, aku Rajendra Farel Aradana, kelas 11A, absen 30, akan menjelaskan materi, Tirani Matahari. Tirani Matahari terbit merujuk pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Istilah ini menggambarkan kekuasaan otoriter dan tindakan represif Jepang terhadap rakyat Indonesia. Meskipun awalnya disambut baik, kedatangan Jepang membawa banyak penderitaan. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang mulai memasuki Indonesia setelah pengeboman Pearl Harbor pada 8 Desember tahun 1941. Awalnya, masyarakat Indonesia menyambut Jepang sebagai saudara tua yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Namun, harapan ini segera sirna ketika Jepang mulai menunjukkan sifat penjajahannya yang sebenarnya. Pembentukan pemerintahan. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membentuk pemerintahan militer yang dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka juga membentuk pemerintahan sipil dan berbagai organisasi untuk mendapatkan dukungan rakyat, seperti Gerakan 3A yang berusaha menarik simpati masyarakat. Arti sendiri dari 3A yaitu 1. Jepang Cahaya Asia menggambarkan Jepang sebagai sumber pencerahan bagi Asia. 2. Jepang Pelindung Asia menyiratkan bahwa Jepang akan melindungi negara-negara Asia dari penjajahan Barat. 3. Jepang Pemimpin Asia menyatakan bahwa Jepang adalah pemimpin yang akan membimbing negara-negara Asia menuju kemajuan. Sistem ekonomi perang. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang untuk mendukung usaha militernya. Sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang, menyebabkan kesengsaraan bagi banyak rakyat. Aspek pendidikan dan budaya. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia juga dirasakan dari segi pendidikan dan budaya. Pada masa itu, masyarakat yang menempuh pendidikan mulai dibatasi. Hal itu ditunjukkan dari jumlah sekolah yang dikurangi. Semula terdapat 21.500 sekolah, dan berakhir menjadi 13.500 sekolah. Aktivitas di perguruan tinggi juga dinilai macet. Selain itu, jumlah siswa di sekolah juga dinilai merosot hingga 90%. Hal ini tentu sangat merugikan bangsa Indonesia. Sistem Romusha. Masa penjajahan Jepang di Indonesia selanjutnya juga menerapkan sistem Romusha. Sistem ini membuat masyarakat Indonesia harus bekerja keras di bawah pemerintahan Jepang. Selain itu, sistem Romusha juga membuat masyarakat menderita. Bahkan, masyarakat tidak dapat melakukan banyak hal kecuali menuruti keinginan pemerintah Jepang. Beberapa dampak dari kerja paksa Romusha adalah kemiskinan yang disebabkan oleh penyerahan wajib padi kepada pemerintah, kelangkaan bahan pangan, tingkat kesehatan menurun, angka kematian meningkat. Dari dampak-dampak itu, maka dapat diketahui bahwa betapa buruknya kehidupan sosial rakyat Indonesia saat dikuasai oleh Jepang. Eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran melalui sistem kerja paksa Romusha menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang terjadi di berbagai daerah, seperti Aceh, Singaparna, Indramayu, Kalimantan, dan Irian Jaya. Perlawanan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti kesewenang-wenangan Jepang, penderitaan rakyat, dan kekejaman Jepang terhadap rakyat. Contohnya, 1. Perlawanan rakyat Singaparna. Dipimpin oleh KH Zainal Mustafa pada 25 Februari tahun 1944. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Singaparna dipaksa melakukan seikerai. 2. Perlawanan rakyat Aceh. Dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada November tahun 1942. Perlawanan ini terjadi karena Jepang memaksa rakyat melakukan seikerai yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. 3. Perlawanan rakyat Kalimantan. Dipimpin oleh Pangsuma, pemimpin suku Dayak. Perlawanan ini dilakukan dengan taktik perang gerilya. 4. Gerakan Koreri di Biak. Dipimpin oleh L. Rumkorem pada tahun 1943. Perlawanan ini dilakukan karena Jepang memperlakukan rakyat Papua secara keji. Akhir penjajahan. Kedudukan Jepang semakin lemah menjelang akhir Perang Dunia II, terutama setelah kekalahan mereka di berbagai front perang.
pada tahun 1945 dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Masa penjajahan ini pun berakhir dan membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dampak-dampak dari terjadinya tirani matahari. Dampak positifnya: 1. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. 2. Penerapan jenjang pendidikan yang merata. 3. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. 4. Latihan kemiliteran yang menjadi cikal bakal TNI. 5. Program kesehatan dan sanitasi yang mengurangi penyebaran penyakit. 6. Pendirian Kumiai yang berkembang menjadi koperasi. Dampak negatifnya: 1. Kekejaman dan penindasan rakyat Indonesia. 2. Peningkatan ketidakamanan dan ketidakstabilan di Indonesia. 3. Kebijakan pemaksaan bahasa Jepang. 4. Perekonomian Indonesia lumpuh karena Jepang menyita kekayaan. 5. Rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. 6. Munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang mengakibatkan trauma bagi masyarakat Indonesia. 7. Penyebaran intelijen dan polisi khusus menghadirkan rasa takut di kalangan rakyat. 8. Pembatasan aktivitas pers mengakibatkan tidak adanya pers nasional yang bebas dari pengaruh Jepang. 9. Terputusnya hubungan ekonomi antar wilayah. Kesimpulannya, tirani matahari terbit adalah babak kelam dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan kekejaman dan penindasan oleh penjajah Jepang. Meskipun demikian, periode ini juga memicu semangat perlawanan yang akhirnya berujung pada kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian video materi tentang tirani matahari, tugas sejarah semester 2. Terima kasih, saya undur diri.